channel resep Mama Rica. Mari kita membuat jus kacang hijau. Berikut bahan-bahannya. Silakan di-screenshot dan disimpan. Pilih kacang hijau dan buang yang tidak bagus. Lalu cuci kacang hijau sebentar sampai bersih dan airnya bening. Rendam kacang hijau semalaman di baskom atau mangkuk dengan air banyak. Dan beberapa jam sekali airnya diganti yang baru. Setelah 1 malam, buang airnya dan tiriskan. Sekarang didihkan air 500 ml. Lalu masukkan kacang hijau dan masak sampai kacangnya matang dan lembut. Kemudian dinginkan kacang hijau sampai benar-benar dingin. Setelah dingin, blender kacang sampai benar-benar halus. Setelah itu, saring kacang hijau pakai saringan halus, agar terpisah sari dan ampas kacangnya. Ambil sebuah panci lalu panaskan 3 liter air. Masukkan gula pasir, daun pandan, jahe dan pasta pandan. Masak sampai gula pasirnya larut. Kemudian masukkan kacang hijau yang sudah disaring tadi dan aduk rata. Ampas kacang hijaunya tidak usah ikut, sisihkan saja. Larutkan fiber krem dengan sedikit air. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit ke dalam kacang hijau sambil diaduk-aduk agar menyatu. Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk terus sampai kacang hijaunya mendidih. Lalu matikan apinya dan dinginkan. Jus kacang hijau siap untuk disajikan. Tuang jus ke dalam botol dan simpan ke dalam kulkas agar tetap awet dan tahan lama selama beberapa hari. Berikut beberapa tips seputar kacang hijau agar jus kacang hijau kamu semakin enak. Pilihlah kacang hijau yang bagus dan kualitasnya baik. Dalam artian, kacang hijaunya tidak boleh busuk ataupun sudah berkutu. Ciri-ciri kacang hijau yang bagus itu warnanya hijau merata, tidak belang-belang, tidak kusam dan tidak ada warna hitam atau kecoklatan. Dan jika diperhatikan, butiran kacangnya harus utuh bulat sempurna. Tidak ada lubang-lubang ataupun terpecah belah. Kacang hijau yang sudah ada lubang-lubangnya itu pertanda kacangnya sudah dibiarkan atau disimpan terlalu lama, sehingga menjadi sarang untuk hewan yang namanya kumbang kacang untuk bertelur, dan berkembang biak di dalam kacang hijaunya. Kumbang kacang hijau ini sangat agresif. Hanya dalam waktu 3 bulan kacang hijau bisa ludes abis menyusut, rusak dan jadi kopong. Jadi jika kalian ingin menyimpan kacang hijau, pastikan dalam kemasan vakum, agar tidak ada udara dan kacang bisa awet tahan lama. Pemilihan kacang hijau ini merupakan tahap pertama yang sangat penting, agar jus kalian wangi kacang dan rasanya enak di lidah. Jika kalian memakai kacang hijau yang busuk dan bau apek, maka hasil jusnya juga akan bau apek, dan tidak enak untuk dinikmati. Selain itu, jangan lupa untuk selalu merendam kacang hijau sebelum dimasak. Tujuan kacang hijau direndam ada 2. Yang pertama, untuk menyortir kacang hijau yang sudah tidak bagus, dan sudah kopong bagian tengahnya alias busuk. Kacang yang kopong busuk ini akan mengapung ke atas permukaan air dengan sendirinya karena ringan. Ambil kacang hijau yang mengapung lalu buang saja jauh-jauh. Karena kacang yang mengapung itu sudah tidak ada rasanya lagi, hambar, bau apek dan bahkan gizi atau nutrisinya sudah hilang. Tujuan kedua kacang hijau direndam dalam air selama semalaman adalah agar kacang hijau lebih cepat matang, lunak dan lembut saat dimasak dan jauh lebih menghemat pemakaian gas. Karena saat direndam, kacang hijau akan menyerap air dan akhirnya pecah. Makanya kalian harus ingat untuk mengganti air rendaman kacang selama beberapa jam sekali, agar kacang tidak bau langu atau tengik. Tanda air sudah harus diganti adalah jika airnya sudah mulai berubah warna agak sedikit kekuningan, dan tidak tampak jernih lagi. Jika sudah seperti itu, segera tukar airnya dengan yang baru. Kacang hijau yang bagus akan tampak seperti gambar di samping. Tapi ingat, jangan merendam kacang hijau terlalu lama. Jika kacang direndam terlalu lama, maka kacang akan mekar dan tumbuh menjadi kecambah tauge. Jika sudah terlanjur menjadi kecambah, kacang hijau tidak bisa dibikin jadi jus lagi, karena aromanya sudah jauh berbeda dan tidak enak rasanya. Kecambah bisa dipakai untuk campuran lontong, tumisan dan kuah. Selanjutnya, kita di sini memakai fiber krem untuk memberikan rasa creamy yang seperti ada di santan kelapa. Tapi fiber krem ini tidak mempunyai aroma santan kelapa, jadi benar-benar hanya untuk membuat jus kacang hijau menjadi terasa lebih kental dan legit. Fiber krem ini bentuknya seperti tepung bubuk putih, dan cara pakainya harus dilarutkan dengan sedikit air terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke bahan yang lain. Fiber krem juga bisa digunakan sebagai pengganti santan kelapa pada masakan apapun. Tapi perlu diingat, walaupun bisa dipakai sebagai pengganti santan kelapa, fiber krem tidak akan memberikan aroma santan kelapa pada makanan ataupun masakan kalian. Fiber krem bisa ditemukan di supermarket, minimarket, toko sembako atau toko bahan kue dan harganya sangat terjangkau. Fiber krem tersedia dalam berbagai kemasan mulai dari kecil, sedang,
besar dan super besar. Selain untuk jus, fiber cream juga bisa ditambahkan ke dalam opor ayam, kolak pisang, minuman kopi, es cendol dan banyak makanan lainnya. Untuk penggunaan pasta pandan bisa digantikan dengan endapan pandan yang alami. Tapi jika tidak mau pakai juga gak apa-apa. Karena di sini kita pakai pasta pandan agar warna jus kacang hijaunya lebih cantik saja, dan sekaligus memberi sedikit aroma pandan. Jika ingin membuat endapan pandan, caranya cuci bersih daun pandan sampai benar-benar bersih, lalu potong kecil-kecil. Kemudian blender daun pandan dengan sedikit air sampai benar-benar halus, agar sari-sari pandannya benar-benar keluar semuanya. Setelah itu saring jus daun pandan, pisahkan air pandan dan ampas daunnya pakai saringan halus. Tekan-tekan pakai sendok atau centongan agar sarinya keluar. Lebih bagus lagi kalau pakai kain untuk menyaring jus pandannya, agar tidak ada ampas yang terikut. Caranya, ambil kain putih lalu taruh di atas baskom, dan tuang jus pandan ke dalam kain. Kemudian peras pakai tangan sampai benar-benar kering. Lalu tuang hasil perasan air pandan ke dalam toples bening, dan diamkan selama beberapa jam sampai air dan endapan pandannya terpisah. Endapan pandan akan mengendap turun ke bawah toples, dan air yang di bagian atas harus dibuang dan jangan dipakai. Dengan begitu, dapatlah sari endapan pandan alami dan siap dipakai kapan saja untuk campuran adonan kue di rumah. Terakhir, jika kalian merasa jus kacang hijaunya kurang manis, kalian bisa tambahkan lagi gula pasirnya sesuai selera kalian masing-masing. Dan sebaliknya jika kalian merasa terlalu manis, kurangi saja gula pasirnya. Kalian bisa juga pakai gula merah aren, tapi warna jus kacang hijaunya bakalan jadi gelap dan tidak hijau cerah. Akhir kata, jus kacang hijau paling enak dinikmati saat dingin-dingin dari kulkas. Silakan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.